Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ajijil ghafur allazi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala ali thayyibina wa ashabil ahyari ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, seperti menghindari berbicara tanpa faedah. Hindarilah berbicara tanpa faedah. Waktu atau usia adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka dia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah adalah lidah. Dengan lidah seseorang bisa berzikir dan saling nasihat-menasehati sehingga meraih yaitu banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kesadaran seseorang terhadap fungsi dan bahaya lisan ini akan mendorong dirinya untuk menjaga lidah, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Berikut ada beberapa yaitu bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah. Pertama, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya di antara kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan atau perbuatan, perkara yang haram atau makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, yaitu hendaklah seseorang selalu berusaha membicarakan sesuatu yang mengandung kebaikan. Jika tidak bisa, hendaknya diam. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendebat dengan cara batil atau tanpa ilmu, sedangkan orang yang berada di pihak yang benar, sebaiknya dia juga menghindari perdebatan. Karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, menyebabkan dendam dan mencela orang lain. Nabi SAW bersabda, yang artinya, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian, yaitu mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun, jika ditolak, maka hendaklah dia meninggalkan perdebatan. Baik dalam masalah agama, apalagi dalam urusan dunia, maka tidak ada alasan untuk berdebat. Yang ketiga, banyak berbicara suka mengganggu dan sombong. Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya termasuk orang yang paling kucintai di antara kamu dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan sesungguhnya, orang yang paling kubenci di antara kamu dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah at-tasyarun al-mutasyaddiqun dan al-mutafahikun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui at-tasyarun dan al-mutasyaddiqun, tetapi apakah al-mutafahikun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi.
Kemudian Imam Tirmizi rahimahullah mengatakan, At-tasyar adalah orang yang banyak bicara, sedangkan al-mutasyaddiq adalah orang yang biasa mengganggu orang lain dengan perkataan dan berbicara jorok kepada mereka. Hal ini tidak termasuk pada perkataan sindiran untuk memberi peringatan, asal tidak berlebihan. Karena tujuannya adalah untuk membangkitkan hati dan menggerakkannya menuju kebaikan. Yang keempat, yaitu mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan, dan semacamnya. Mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan, dan semacamnya adalah perbuatan tercela dan terlarang. Nabi SAW bersabda, yang artinya, seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji, bukan orang akhlaknya yang buruk, dan juga bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Lalu perkataan keji dan jorok adalah mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap keji, tabu dengan kata-kata gampang, misalnya adalah perkataan yang tidak sopan, perkataan yang dapat mengunggah syahwat dan semacamnya. Yang kelima, berlebihan dalam bercanda, yaitu semua waktunya digunakan untuk bercanda dan membuat orang tertawa. Sesungguhnya banyak canda akan menjatuhkan wibawa, menyebabkan dendam dan permusuhan, serta mematikan hati. Nabi SAW bersabda, yang artinya, janganlah kamu memperbanyak tawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apalagi jika banyak bercanda, ini ditambahi dusta, maka jelas akan lebih berbahaya. Nabi SAW memperingatkan dengan sabda beliau yang artinya, kecelakaan bagi orang yang menceritakan suatu, lalu dia berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Kecelakaan baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Bercanda boleh saja jika dilakukan, kadang-kadang dan dengan perkataan yang benar, sebagaimana canda Nabi SAW, maka hal itu tidak mengapa. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa canda dalam perkataan benar itu seperti garam dalam makanan. Yang keenam, membicarakan suatu yang batil. Maksudnya adalah menceritakan perbuatan-perbuatan maksiatnya, seperti berbangga dengan perbuatan, bermabuk-mabukan atau kemungkaran yang lain. Nabi SAW bersabda, yang artinya, semua umatku muapan akan diampuni dosanya atau tidak boleh digibah, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Dan termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu perbuatan buruk pada malam hari. Kemudian di waktu pagi dia mengatakan, "Hai Fulan, tadi malam aku melakukan ini dan ini." Padahal waktu malam Allah Azza wa Jalla telah menutupi perbuatan buruknya. Namun di waktu pagi dia membongkar tutupan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah, barang siapa yang telah bertaubat dari perbuatan dosa, hendaklah dia menutupi aib dirinya sendiri, tidak perlu bercerita kepada orang lain. Selain yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya bencana-bencana lidah masih banyak seperti ghibah, fitnah, dusta, dan lain sebagainya. Namun sedikit yang dapat saya sampaikan, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada sesuatu hal yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran, yaitu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.